Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Cerita kali ini datang dari film yang berjudul Extortion tahun 2017. Berkisah tentang perjalanan liburan keluarga yang malah berubah menjadi sebuah mimpi buruk, di mana seorang pria yang bernama Kevin harus berpacu melawan waktu demi menyelamatkan nyawa istri dan anaknya yang ditawan oleh seorang nelayan licik. Dan seperti apakah alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja gaulkan ke pembahasannya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang dokter yang bernama Kevin, di mana saat ini ia tengah bersiap untuk pergi berlibur ke Pulau Karibia bersama istrinya Julie dan anak semata wayangnya yang bernama Andy. Pagi itu Kevin kedatangan salah satu tetangganya yang bernama Lucas. Di sini Lucas hanya ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kevin karena berkat pertolongan Kevin sekarang ia pun bisa pergi liburan bersama sang istri tercinta. Sebagai balas budi, Lucas pun menawarkan dirinya untuk memperbaiki mesin pemotong rumput milik Kevin yang katanya sudah lama tak bisa menyala. Namun karena dirinya sedang terburu-buru, Kevin pun terpaksa menolak tawarannya tersebut, diikuti oleh candaan Lucas yang mengatakan jika Kevin ini mampu memperbaiki jantung manusia. Tapi sayangnya ia gak becus untuk sekedar memperbaiki mesin pemotong rumput miliknya sendiri. Can't fix the lawnmower. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di Kepulauan Karibia. Dan di sini Kevin pun memilih kamar terbaik dengan pemandangan yang langsung menuju ke laut agar keluarga kecilnya ini bisa merasa nyaman selama berada di pulau tersebut. Karena Kevin sadar jika ini adalah kesempatan yang langka bagi dirinya untuk bisa memanjakan istri dan anaknya di tengah pekerjaan sebagai seorang dokter yang super sibuk. It's pretty amazing. It's pretty good. Di pagi harinya Kevin sudah berada di pantai untuk menyewa sebuah jet ski atas permintaan sang anak. Namun karena semua jet skinya sudah tersewa habis, petugas ini pun menyarankan agar Kevin menyewa kapal saja dari warga lokal yang tempatnya tak begitu jauh dari posisinya saat ini. Karena tak ingin mengecewakan sang anak, Kevin pun langsung menemui warga lokal yang bisa menyewakan kapalnya. Dengan hanya membayar $200, Kevin sudah bisa menggunakan kapal tersebut dengan durasi waktu selama 3 jam. Kevin pun terlebih dahulu diajari untuk bagaimana cara mengemudikannya. Mas-mas ini juga menjamin kalau kapalnya ini tak memiliki masalah apapun, begitu juga dengan bahan bakarnya yang sudah terisi penuh. Meskipun hanya menggunakan sebuah kapal biasa, tapi Kevin dan keluarganya ini tampak begitu menikmati petualangannya tersebut. Bahkan saking serunya mereka baru menyadari jika jarak yang telah ditempuh saat ini sudah sangatlah jauh. Julie pun meminta Kevin agar segera memutar balik kapalnya ini. Namun secara bersamaan Andy melihat sebuah pulau kecil yang berada dekat di hadapannya. Ia pun memohon agar Kevin terlebih dahulu membawanya ke pulau kecil itu, yang tentu saja hal tersebut tak mungkin mereka tolak demi bisa melihat sang anak tersenyum bahagia. Sesampainya di pulau tersebut, Andy pun langsung mengajak Kevin untuk sekedar bermain. Pulau kecil yang sebenarnya tak begitu banyak hal menarik yang bisa mereka temukan, tapi yang namanya orang tua pastinya akan selalu berusaha agar anaknya merasa senang selama mereka masih mampu melakukannya. Tak lama kemudian mereka pun memutuskan untuk segera pulang kembali ke hotel. Namun sepertinya telah terjadi masalah pada mesin kapalnya ini, yang tiba-tiba tak bisa menyala padahal bahan bakarnya masih terisi penuh. Sampai malam tiba, mesin pun masih belum bisa menyala juga meskipun sudah dicoba beribu-ribu kali. Yang akhirnya Kevin pun harus jujur kepada sang istri jika kapal ini ia sewa dari warga lokal tanpa dia tahu identitas Kevin serta ia tinggal di hotel mana. Karena menyewakan kapal kepada wisatawan merupakan aktivitas ilegal, membuat si pemilik kapal akan berpikir ulang untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Missing boat to the police? I hope he does. Keesokan paginya Kevin masih berkutat dengan sesuatu hal yang sebenarnya sama sekali tak bisa ia kuasai. Kalau istilah di Sunda mah ibarat monyet ngagugulung kalapa, yang artinya tuh sebutan untuk orang yang tidak bisa menguasai suatu hal tapi masih kekeh atau maksa lah. Dan ini sekaligus membuktikan perkataan Lucas di awal jika Kevin ini mampu memperbaiki jantung manusia, tapi ia gak becus untuk sekedar memperbaiki mesin pemotong rumput miliknya sendiri. I've been messing with the engine all morning and it seems fine to fuel. Tapi terlepas dengan ketidaktahuannya, Kevin sudah berusaha menunjukkan bagaimana ia bertanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah demi membuat keluarga kecilnya ini merasa tenang. Dan saat itu muncul harapan ketika ada sebuah kapal nelayan yang melintas di sekitaran pulau tersebut.
Namun karena jarak yang lumayan cukup jauh membuat usaha mereka pun berakhir dengan sia-sia. Sehingga mereka sadar jika ternyata pulau ini memang jarang sekali dilewati oleh kapal-kapal nelayan atau yang lainnya. Ditambah mereka sama sekali tak memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup selama terjebak di pulau terpencil ini. Kevin pun terus berusaha mencoba menguatkan istrinya dan berjanji jika ia tak akan membiarkan mereka mati di pulau tersebut. I will not let us die out here. Di pagi harinya Kevin dan Julie pun dibuat panik ketika mendapatkan Andy yang tiba-tiba sudah mengalami demam tinggi. Sehingga tak ada pilihan lain bagi Kevin untuk langsung membawa keluarganya pergi menggunakan kapal mati dan harus mendayung di saat kondisinya juga yang sudah semakin melemah. Sampai pada akhirnya mereka pun harus sama-sama tak sadarkan diri, terombang-ambing di dalam kapal di tengah lautan yang begitu luas. Kevin pun kembali tersadar saat kapalnya terdampar di sebuah pulau yang entah di mana. Di saat itu pula ia berteriak meminta tolong ketika melihat kapal ikan yang kebetulan melintas tak jauh dari posisinya sekarang. Namun sayang usahanya ini lagi-lagi tak berhasil sebelum akhirnya ia pun kembali tak sadarkan diri. Tak lama kemudian tiba-tiba datang seorang nelayan yang kita sebut saja namanya Doyok serta satu orang awak kapal bernama Jorge. Ia pun segera memberi Kevin sebotol minuman yang tentu saja membuat Kevin merasa sangat bersyukur akan kedatangan mereka berdua. Lantas Kevin pun meminta Doyok agar segera membawa anak dan istrinya ini pergi ke rumah sakit. Tapi di sini kita pun akan dibuat kesal oleh sikap Doyok yang lebih mementingkan uang ketimbang rasa kemanusiaan. But I would like to reward, a compensation. Di mana ia ingin sebuah imbalan yang sepadan untuk jasanya menyelamatkan keluarga Kevin saat ini. Yang tentu saja Kevin pun mengerti atas permintaannya tersebut. Bahkan ia rela memberikan semua tabungannya sebesar $40.000 asalkan Doyok segera membawa anak dan istrinya ini pergi ke rumah sakit saat itu juga. How much is your family's life worth? Namun rupanya Doyok menganggap uang sebesar itu tidaklah sebanding dengan nyawa keluarga Kevin. Di sini ia meminta total uang sebesar $1 juta yang tentu saja membuat Kevin terkejut atas permintaannya tersebut. Kevin pun bilang kalau ia hanya seorang dokter daerah yang tadi gaji sebesar itu, tapi si Doyok ini malah membandingkan dirinya dengan Kevin. Jika Kevin dan keluarganya sekali datang liburan ke sini bisa menghabiskan uang sebesar $10.000, yang bagi Doyok itu merupakan penghasilannya selama setahun penuh. Di sini Doyok pun masih kekeh dengan penawarannya tersebut dan mengancam akan segera pergi meninggalkan pulau ini jika Kevin tak bisa menyanggupinya. Karena tak ada pilihan lain lagi, akhirnya Kevin pun terpaksa menyetujui permintaan si Doyok ini, di mana nantinya ia akan mencoba menelepon beberapa temannya untuk dimintai pertolongan. Namun tiba-tiba Kevin pun tersadar dengan tangan yang sudah dalam keadaan terikat. Sementara istri dan anaknya masih ditinggal di pulau karena Doyok ingin menerima uangnya terlebih dahulu sebelum membawa keluarga Kevin ke rumah sakit. Di sini ia pun meminta agar Kevin tak macam-macam dan bisa menuruti semua rencananya ini. Ia mengklaim kalau dirinya lah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan nyawa dari keluarga Kevin. Terlebih ada ratusan pulau yang tersebar di lautan ini dan hanya Doyoklah yang mengetahui di mana istri dan anak Kevin berada sekarang. There are thousands of islands back there. Only one who knows where your family is. Sesampainya di pelabuhan, Kevin pun langsung menelepon beberapa orang kerabatnya untuk meminta bantuan. Dengan berbagai alasan, ia pun terus berusaha meyakinkan mereka agar bisa meminjamkan uangnya, meskipun tak ada satupun orang yang dapat membantunya saat ini. Get him on the phone. Get him on. I'm in a bad situation. What do you mean? Sampai di mana ia pun terpaksa menghubungi Lukas yang dianggap sebagai kesempatan terakhirnya demi bisa mendapatkan uang. Dan alhamdulillahnya Lukas pun bersedia untuk membantu Kevin saat itu juga. Lalu kemudian mereka berdua pun pergi menuju ke sebuah bank terdekat untuk mengecek jumlah saldo yang terdapat di nomor rekening Kevin sekarang. Di situ tertulis total sebesar $193.000 yang tentu saja jumlah tersebut masih sangat jauh dari penawaran yang Doyok inginkan. Meskipun pada akhirnya Doyok pun terpaksa menerima uangnya ini setelah sempat mendapatkan ancaman dari Kevin. Kemudian Doyok pun menyuruh Kevin untuk mentransfer seluruh uangnya ke nomor rekening yang telah ia siapkan sebelumnya. Setelah memastikan jika ia sudah berhasil mendapatkan uangnya, mereka pun langsung bergegas untuk segera kembali ke pulau tempat keluarga Kevin berada, tapi dengan menggunakan kapal yang berbeda. Namun tiba-tiba di sini Doyok malah mengunci Kevin di ruang kendali dengan alasan agar ia tak macam-macam selama dalam perjalanan. Doyok pun meminta agar Kevin hanya mengikutinya saja dari belakang. Ia akan melepaskan Kevin saat sampai di pulau dan memberi waktu 1 jam setelah nanti Doyok pergi meninggalkan mereka.
Namun di tengah perjalanan si Doyok ini malah mengingkari janjinya, di mana ia berniat menenggelamkan Kevin dengan cara menghancurkan kapalnya. Hal tersebut didorong atas dasar rasa takut dirinya yang berpikir jika mungkin saja nanti Kevin akan melaporkan Doyok saat semua selesai, sehingga membuatnya memutuskan untuk menghabisi Kevin daripada dirinya harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Got the money! Melihat itu, sebenarnya Jorge pun sudah berusaha mencegahnya agar Doyok berhenti melakukannya meskipun tak digubris sama sekali. Sampai akhirnya kapal pun tenggelam secara perlahan bersama Kevin yang masih terus memohon meminta tolong. Kevin yang masih bisa bertahan terus berjuang agar bisa keluar dengan cara mendobrak jendela dari kapal tersebut. Hingga akhirnya ia pun bisa melepaskan diri meskipun dengan kaki yang terluka akibat terkena goresan. Beruntung tak lama kemudian ada sebuah kapal wisatawan yang melintas di dekatnya dan langsung menyelamatkan Kevin saat itu juga. Di malam harinya Kevin bertemu dengan seorang detektif setempat yang bernama Higgin. Ia pun mengatakan kalau pihaknya sudah menghubungi kedutaan besar dan Kapten Polisi Pantai Amerika Serikat. Lantas Kevin pun langsung diperlihatkan bagaimana skenario pencarian keluarganya yang sepertinya akan memakan banyak waktu. Itu karena terdapat ratusan pulau yang tersebar sehingga mereka pun memprediksi butuh waktu berminggu-minggu sampai bisa menemukan keluarganya tersebut. Yang langsung dapat penolakan dari Kevin mengingat istri dan anaknya sudah dalam keadaan lemah. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bertahan selama itu? Kevin pun menyarankan agar mereka mencari si pelakunya terlebih dahulu yang sepertinya akan jauh lebih mudah daripada harus menyisir seluruh pulau yang ada. Di sini Higgin pun meminta agar Kevin bisa bekerja sama untuk lebih fokus ke keluarganya. Karena akan sangat sulit jika harus mencari pelaku sedangkan Kevin saja tak bisa mengenalinya serta tak mengetahui nomor kapal yang mereka gunakan. Satu-satunya nama yang Kevin ingat adalah Jorge si awak kapal dan menurut Higgin dari namanya saja Jorge sepertinya merupakan seorang imigran gelap yang tanpa berkas. Jadi akan sangat sulit untuk bisa mencarikan datanya. Dan justru di sini Higgin malah mencurigai Kevin dimulai dari ia menyewa sebuah kapal dari warga lokal, ditambah ada aktivitas transfer dari luar negeri dengan jumlah saldo lumayan cukup besar yang membuat Kevin merasa tersinggung atas pernyataannya tersebut. Wondering if I'm lying? You're wondering if I would do something to harm my 6-year-old son? Sesampainya di hotel, ia pun begitu gelisah memikirkan nasib keluarganya saat ini. Alih-alih ingin memanjakan anak dan istrinya tapi malah mengalami kejadian yang pastinya tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia pun memilih untuk mempelajari lokasi di mana pulau-pulau tersebut berada lalu mencetak petanya untuk sebagai petunjuk. Dan secara kebetulan di sini Kevin bertemu dengan bapak-bapak yang memiliki hobi memancing kemudian bertanya, "Apa yang Anda lakukan setelah mendapatkan ikannya?" Si bapak ini pun menjawab jika ia akan melepaskannya kembali atau menjualnya ke pemasok ikan. Seolah mendapatkan ide, Kevin pun meminta Higgin untuk sama-sama mencari nelayan atau si pelaku ke pembeli ikan. Namun Higgin tak menggubris permintaannya tersebut karena ia ingin agar Kevin tetap fokus untuk sama-sama mencari keluarganya yang akan dilakukan sebentar lagi. Kevin yang kesal karena merasa tak didengar langsung memesan taksi untuk membawanya pergi ke pasar ikan, mencoba mencarinya seorang diri tanpa sepengetahuan detektif Higgin. Tiba di pasar ikan, Kevin pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Roger. Orang yang dianggap mengenal semua penjual ataupun pembeli yang beraktivitas di pasar tersebut. Dan di sini ia pun disuruh pergi ke sebuah bar yang berada di dermaga, tempat di mana orang-orang berkumpul untuk bersantai dan beristirahat. Sesampainya di bar, Kevin pun kembali bertanya dengan alasan jika dirinya sedang mencari orang yang bernama Jorge untuk dipekerjakan sebagai awak di geladak kapalnya. Mereka pun menunjuk seorang pria yang memakai kaos biru, tapi sayangnya bukan Jorge yang sedang Kevin cari. Jorge! Yes? Kevin pun tak menghiraukan teguran detektif Higgin yang menghubunginya akibat pergi begitu saja. Namun saat itu ia terlihat bingung memikirkan harus bagaimana lagi mencari petunjuk untuk bisa menemukan si pelaku, hingga di mana ia melihat sebuah bekas jahitan di tangan si supir yang persis juga dimiliki oleh si Doyok. Lantas ia pun meminta si supir agar segera mengantarnya pergi menuju ke rumah sakit tempat dirinya mendapatkan jahitan tersebut. Tak lama ia pun tiba di rumah sakit dan langsung mendaftar karena kebetulan si Kevin ini punya luka yang cukup serius di bagian kakinya. Sambil ditangani, Kevin pun menceritakan tentang situasi yang sedang dialaminya saat ini. Di sini ia meminta si dokter agar memberikan data pasien yang pernah dirawat olehnya dengan ciri-ciri yang Kevin sebutkan. Yang tentu saja langsung mendapat penolakan karena hal tersebut melanggar kode etik sebagai seorang dokter. Namun karena merasa kasihan atau mungkin menilai jika Kevin ini bukanlah orang jahat, si dokter pun memilih keluar agar Kevin bisa lebih leluasa mencari datanya seorang diri. Di sini Kevin pun menemukan sebuah data dengan ciri-ciri persis yang dimiliki oleh si Doyok, yang ternyata namanya adalah Miguel Caba, lengkap dengan alamat rumahnya. Untuk kemudian ia pun langsung segera pergi menuju ke alamat tersebut.
Tapi di sini Kevin pun hanya bisa menemukan istri Doyok dan anaknya yang sepertinya sedang sakit. Ia pun mengaku kalau dirinya sama sekali tak mengetahui keberadaan suaminya saat ini, membuat Kevin yang sudah merasa geram langsung mencoba menggeledah rumahnya tersebut hingga ia melihat sebuah foto Doyok lengkap dengan nomor kapal miliknya. Dan di saat itu pula datanglah si Doyok atau Miguel dengan wajah santainya meskipun ia melihat Kevin berada tepat di hadapan matanya. Terjadilah perkelahian antara mereka berdua, dan pastinya ini adalah momen yang Kevin tunggu-tunggu untuk memaksa Doyok membawanya pergi ke tempat di mana keluarganya terdampar. Namun seketika Kevin pun harus terpojok ketika istri si Doyok muncul sambil mengancam dengan menggunakan sebuah panah ikan, tapi secara bersamaan datanglah anak Doyok yang lainnya, dan langsung Kevin manfaatkan untuk dijadikan sandera, membuat mereka pun saling mengancam satu sama lain, hingga inilah yang terjadi. Tanpa sengaja anak panah pun terlepas meluncur tepat mengenai anaknya hingga menembus sampai melukai Kevin juga. Si Doyok yang tak terima berusaha keras untuk menghabisi Kevin yang sudah mulai melemah. Begitupun Kevin yang terpaksa harus menghabisi si Doyok terlebih dahulu dengan menggunakan pisau bedah yang ia bawa dari rumah sakit. Saat tersadar ia pun sudah berada di sebuah rumah sakit dengan tangan dalam keadaan terborgol. Tak lama kemudian datanglah Higen yang langsung mengatakan jika Kevin harus ditahan atas pembunuhan yang ia lakukan terhadap 2 orang sekaligus. Mendengar hal tersebut tentu saja ia pun berusaha untuk membantahnya meskipun tak dipedulikan sama sekali. Kevin pun semakin murka ketika pihak kedutaan besar menyampaikan jika pencarian keluarganya harus terpaksa dihentikan akibat status Kevin yang telah menjadi seorang tahanan. The search has been called off. Okay? Di sini ia pun berontak dan berhasil merebut senjata milik petugas yang ingin mencoba menenangkan dirinya. Ia pun mengancam mereka semua agar membiarkannya pergi dan meminta untuk berhenti mengikutinya. Dengan tewasnya Doyok atau Miguel berarti satu-satunya orang yang tahu lokasi pulau tempat di mana anak dan istrinya terdampar saat ini, yaitu Jorge si awak kapal. Walaupun situasinya mungkin sekarang sangatlah sulit dengan status dirinya yang sudah resmi menjadi buronan, di mana Kevin harus berlomba dengan waktu antara menemukan si Jorge atau malah ia sendiri yang terlebih dahulu tertangkap oleh para polisi. Keesokan harinya Kevin pun terlebih dahulu mencuri pakaian untuk dia salin, kemudian lanjut menuju ke sebuah kantor kepala pelabuhan dengan berpura-pura sebagai orang yang akan menangkap ikan hiu. Di sini ia menanyakan pelabuhan tempat di mana kapal milik si Doyok berhenti dengan memberikan nama lengkap serta nomor kapalnya. Tak lama petugas ini pun memberitahu lokasi tempat kapal milik si Doyok berada di pelabuhan mana. Namun saat Kevin akan pergi, ia pun kembali memberitahu jika ternyata penyewaannya sudah berakhir dari kemarin dan Kevin pun malah disarankan untuk menyewa kapal saja ke warga lokal. From one of the locals, if you want. Alhasil Kevin pun merasa putus asa dan gelisah memikirkan kondisi keluarganya saat ini. Sampai ia melihat seseorang yang sedang menelepon dan seketika ia ingat jika Jorge mempunyai telepon. Lantas ia pun langsung menghubungi kedutaan besar Amerika Serikat untuk meminta pihaknya melacak nomor yang bernama Jorge. Kevin pun berjanji akan segera menyerahkan diri jika pihak kedutaan berhasil melacak ponsel milik Jorge dan membawanya ke alun-alun utama di mana Kevin akan menunggunya di sana. Beberapa saat kemudian Kevin pun sudah berada di alun-alun utama, begitupun detektif Higen yang juga telah standby mencarinya. Di sini Kevin pun menghubungi detektif Higen untuk mengatakan jika ia akan menyerahkan diri asalkan dirinya bisa bertemu Jorge terlebih dahulu. Higen pun bilang kalau pihaknya sudah menghubungi nomor Jorge tapi tiba-tiba sinyalnya menghilang karena sepertinya ia ketakutan jadi memutuskan untuk segera pergi melarikan diri menjauh dari pulau ini. Mendengar hal tersebut ia pun tampak begitu lemas mengingat Jorge lah satu-satunya orang yang tahu lokasi di mana keluarganya berada. Di saat itu pula terlihat seorang polisi yang menyamar sedang berjalan menuju ke arahnya. Beruntung Kevin terlebih dahulu naik sebuah bus sebelum polisi botak tersebut mendekat. Selama di dalam bus, tampak Kevin pun hanya bisa menangis pasrah, merasa putus asa harus bagaimana dan kemana lagi dirinya melangkahkan kakinya saat ini. Namun siapa disangka justru disinilah Kevin bisa menemukan Jorge yang tengah duduk santai di kursi belakang. Jorge? Menyadari adanya Kevin, Jorge pun segera melarikan diri saat itu juga. Diikuti oleh Kevin yang terus berusaha mengejarnya meskipun harus menahan rasa sakit akibat luka yang dialaminya. Jorge pun sempat beristirahat untuk sesaat, lalu kemudian kembali berjalan tanpa menyadari ada sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Hingga inilah yang terjadi. Di tengah kondisinya yang lagi sekarat, Jorge pun sempat menunjuk lokasi pulau tempat keluarga Kevin berada. Sebelum itu, Kevin pun meminta si supir agar segera membawa Jorge ke rumah sakit, untuk kemudian langsung bergegas pergi menuju ke pelabuhan.
Tiba di pelabuhan, Kevin pun meminta pemilik kapal untuk mengantarnya ke pulau yang dimaksud. Namun karena tak bisa mengantar saat itu juga, Kevin pun memilih mencari pemilik kapal lainnya hingga ia melihat sebuah kapal berwarna kuning yang baru saja berlabuh. How can I help you? I'll pay you a lot of money if you take me out to the island. Di sini ia pun harus terpaksa membegal kapal tersebut mengingat dirinya sudah tak memiliki banyak waktu lagi. Namun saat akan pergi ternyata bahan bakarnya sudah hampir habis. I took my dad's boat. You don't get it. He just ran off with it. He pulled a gun on us. Sehingga Kevin pun harus mengisi bahan bakar terlebih dahulu dan secara kebetulan terdapat sebuah pom mini yang berada dekat dari tempatnya sekarang. Dan di saat itulah muncul dua orang polisi pantai yang tengah berpatroli tak jauh dari posisinya saat ini. Mereka menerima panggilan tentang pencurian sebuah kapal cepat berwarna kuning. Yang secara bersamaan Kevin langsung bergegas pergi dari tempat tersebut sehingga membuat para polisi ini menyadarinya dan segera mengejar Kevin. This is Harbor Patrol. Shut off the engine immediately. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa terhindarkan lagi di mana Kevin sama sekali tak memperdulikan peringatan para polisi ini untuk mematikan mesinnya. Sampai-sampai mereka harus memakai senjata api demi bisa membuat Kevin berhenti. Merasa tak punya kesempatan di sini, Kevin pun sempat pasrah seakan bodoh amat jika sampai dirinya harus tertangkap. Hingga di mana ia baru menyadari kalau ternyata kapal ini memiliki mesin ganda, lalu kemudian Kevin pun langsung menyalakannya. Dan dengan seketika kapal pun bisa melaju cepat menjauh, membuat para polisi ini menyerah untuk terus mengejarnya. Selain cepat, kapal ini pun sudah dilengkapi oleh GPS, sehingga Kevin tak akan merasa kesulitan untuk bisa menemukan pulau tempat keluarganya terdampar. Sesampainya di pulau, ia pun begitu tak kuasa ketika melihat kondisi anak dan istrinya sedang terbaring lemah tak berdaya. Terutama Andy yang sama sekali tak bisa bergerak sedikit pun membuatnya harus menangis pilu menyaksikan kondisi anak satu-satunya ini. Come to me, boy, come. Namun sebagai seorang dokter, Kevin pun tahu langkah apa yang harus dilakukan. Di sini ia pun beberapa kali memberikan napas buatan yang alhamdulillahnya bisa membuat Andy kembali tersadar. Come to me, boy, come. Yeah, that's it. Untuk kemudian Kevin pun segera membawanya masuk ke dalam kapal. Tapi ketika dirinya membawa sang istri, ia pun sudah mulai kehabisan tenaga. Sebelum akhirnya Kevin pun terjatuh tak sadarkan diri. Namun beruntung tak lama kemudian datanglah sebuah helikopter kepolisian yang tentu saja akan segera membawa mereka pergi menuju ke rumah sakit terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang telah Kevin lakukan sebelumnya. Dan film pun tamat.